Apa dulu umat Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh umat Nabi Musa? Wahai Musa, ciptakanlah kami sebuah Tuhan yang bisa kami lihat, yang Tuhan itu terwakilkan masuk ke dalam tubuhnya. Itu katanya. Apa kata Nabi Musa? Sungguh kamu orang bodoh. Apa pernyataan Nabi Musa di situ? Diksi Nabi Musa saat itu. Sungguh kalau kamu tak menggunakan akal, maka pantas akan ada Tuhan masuk ke dalam lembu tersebut ataupun ke dalam berhala tersebut. Sekarang gini, ketika kita berpikir, oke, kita menggunakan meneliti ayat Al-Quran, kenapa ya Tuhan itu nggak boleh masuk ke dalam satu benda? Ternyata gini, akal kita akan ada dua diksi. Satunya Tuhan zat maha kuat, satunya berhala zat maha lemah. Ketika zat maha kuat masuk kepada zat maha lemah, otomatis zat maha lemah itu akan zat maha kuat itu akan dipandang menjadi zat maha lemah karena dia berada di dalam zat maha lemah. Maka apa yang terjadi pada patung tersebut? Ketika dihancurkan, dia bisa hancur. Ketika dia bisa dibakarkan, maka dia terbakar. Maka apakah Allah itu selemah itu? Maka mereka gini, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Bisa, jangankan jadi manusia, jadi charger pun bisa. Cuman kembali lagi, layakkah Tuhan menjadi manusia? Arti layakkah Tuhan menjadi manusia? Ketika zat terkuat masuk kepada zat terlemah, maka ujung-ujungnya yang dipandang manusia adalah zat terlemahnya. Maka batal dia menjadi Tuhan. Maka setelah itu adanya zaman fatarah, di mana zaman kekosongan tanpa agama, tanpa apapun, di mana Allah menunjukkan, ini wahai manusia, ketika akalmu kamu pakai sendiri, maka kamu sama seperti binatang. Pemerkosaan ataupun apapun, di mana manusia dipandang cewek ini dipandang dengan sangat hina. Datanglah Nabi Muhammad mengangkat semua derajat kewanitaan. Sekarang alhamdulillah, baik Kristen yang Kristen yang feminim ataupun Kristen yang cewek itu setelah derajat kalian diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, adanya zaman fatarah, zaman penyembahan yang sangat gabrul, menyembah berhala, menyembah Zeus, menyembah Majusi, menyembah matahari, menyembah bulan. Makanya itu Allah ingin membuktikan di zaman fatarah, wahai manusia, ketika otakmu tak kuberi konsepsi, maka otakmu akan seperti binatang. Sekian dari saya. Coba buktikan sekarang dengan ayat Alkitab Anda bahwa akan sehebat ini konsepsi ketuhanannya. Lanjut. Aduh, pusing tambah pusing saya bilang. Sebenarnya kalau nggak nyampe ke situ. Saya nanya, sudah. Saya nanya, maksudnya saya ini, maksudnya kan ini terlalu banyak. Kita mau supaya kita mencari apa sih permasalahan yang sementara diperdebatkan sekarang Islam dan Kristen, kan itu. Begitu. Kesimpulannya bukan contoh saya masuk di biasa saya nyimak di api pelajar Bisa jawab singkat ini. dulu panjang ini pertanyaan saya. Kita mencari anunya kan yang lebih simpelnya, karena pusing. Saya masuk di komunitas Kristen, benar di sana. Saya masuk di Islam, pokoknya antara mencari semua pembenaran. Jadi mencari semua pembenaran. Nah, kita mau mencari kebenaran. Nah, untuk mencari kebenaran itu, maka kita harus mencari solusinya. Mana sih yang benar antara dua agama ini? Kan yang sekarang di komal itu antara Islam saja dan Kristen yang selalu membenarkan saling berdebat. Ya, ini kan yang benar, klaim-klaim itu. Jadi yang harus kita cari itu bikin komal ini seperti yang tadi itu. Jadi kita harus mencari contohnya ini kan Islam kan menganggap kami menganggap Kristen Yesus itu Tuhan. Dasarnya dari mana? Islam menganggap Muhammad itu Kita udah paham pertanyaan Anda. Kedua kan? Iya, tunggu. Begini saudara. Begini biar saya potong sedikit saudara. Belum. Saya sebentar sedikit lagi. Iya. Dan sampai kalimat dulu Bapak nanggung kalau nggak kalimat dia, nggak lemes dia. Silakan. Iya, masalahnya ya. Jadi Pertanyaannya bagus. yang menjadi pertanyaan berulang-ulang. Menjadi pertanyaan berulang-ulang orang Islam ke Kristen itu tentang mengenai alat tritinggalnya. Itu saja. Kenapa Yesus itu Tuhan, itu Yesus Tuhan? Kenapa? Sudah siap komal di sana itu, komal yang menjelaskan itu, kita masuk saja ke situ. Pertanyaan begitu terus. Yang menjadi pertanyaan kami orang Kristen ke Islam itu yang contoh, seandainya memang Nabi Muhammad ini benar, kan kita bisa menunjukkan semua datanya, kan, ini ciri-cirinya, kesamaannya dengan Nabi yang dahulu. Kenapa ya pertanyaan orang Kristen yang tidak menerima Muhammad itu
tidak menerima Muhammad, ketidaksamaannya dia tidak dari Israel kan begitu, ajarannya berbeda dengan nabi-nabi yang lain kan begitu. Jadi Saya bilang, iya, kalau dengar bro, kalau bertanya itu jangan berpendapat, nanti dimintai data loh. bukan berpendapat, ini kesimpulan yang kita dapat dari semua dari pengajar Udah bertanya aja singkat Maksudnya pendapat lagi. ya oke lah. Ini bang, tolong sedikit aja. Saya nggak akan tanya lagi. Gini aja. Bang, tahu nggak? Bang, bentar aja. Siap tuh abang lanjutin. Tahu nggak bang? Satu, saya udah banyak berdebat dengan Kristen juga. Saya bermain akal dengan mereka. Ujung-ujungnya apa mereka bilang bingung dan nggak sampai. Pokoknya kayak gitulah. Ujungnya nggak sampai. Tahu nggak apa bang dalam Al-Quran katanya? Pertama dari Ali Imran ayat 7, Al-Quran ini turun untuk orang yang berakal, itu satu. Yang kedua, apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Di mana mereka itu akan ditutupkan akalnya, akan ditutupkan pola pikirnya, akan ditutupkan telinga dan matanya untuk melihat kebenaran. Sekarang saya tanya kepada Anda, salahkah ayat itu, Bang? Yang ketinggian itu nggak ngerti dia. Pucuk, bro, kami Muslim itu dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memaksakan kepada siapapun untuk percaya dia. Anda tadi bertanya, kenapa ajaran Nabi Muhammad itu tidak sama dengan ajaran para nabi? Dari segi mananya dulu yang nggak sama? Dari segi kalimat saya nggak tahu. Iya, oke, baik. Dari konsep, dengarkan saya jawab ya. Mestinya Anda bawa data. Dari konsep ketuhanan, semua para nabi itu menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar itu. Nggak ada para nabi menyembah Yesus satu. Selaras semua mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sembahannya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Apanya yang berbeda? Syariatnya. Karena setiap kaum itu dikondisikan dengan kaumnya. Kaumnya Adam beda dengan kaumnya Daud, kaumnya Nuh, kaumnya Musa, kaumnya Yesus Mesia. Beda semua. Gitu loh kaum itu. Tapi yang terstruktur rapi adalah konsep ketuhanannya nggak ada yang berubah. Syariatnya yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa dan kemampuan kaumnya. Nah itu tadi dijelaskan oleh Pak Daman, masa Patra tadi itu kekosongan. Karena sesudah Nabi Isa alaihissalam ada kekosongan Nabi. Nah di sanalah terjadi pemberontakan manusia yang memakai akalnya asal akal-akalan. Emansipasi wanita direndahkan, pada budak-budak tidak dihormati, orang menindas satu sama lain, hukum-hukum perdagangan yang nggak ada, dan seterusnya. Tapi konsep ketuhanan itu tetap ada. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan itu. Muncullah konsep trinitas, menuhankan manusia, menuhankan majus, dan seterusnya, termasuk Dewa Molok minta persembahan darah. Bagaimana supaya akal manusia ini dikembalikan kepada yang baik? Sebagaimana penjelasan Pak Daman tadi, diangkatlah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira itu. Komplitlah Al-Quran. Inilah yang dijadikan pedoman hidup dan diperjelas oleh hadisnya yang masuk akal, terstruktur rapi, tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Itu maksudnya bro. Nah pertanyaan kedua, kenapa sih harus diskusi? Ya kita harus diskusi bro. Sepanjang di terjemahan Bible itu masih mempergunakan istilah-istilah Islam yang Anda jadikan momentum untuk memurtadkan orang, ya kami akan hajar tiap hari dengan ilmu tentunya, bukan dengan hajar pakai fisik. Nah saya juga Anda berpikir cerdas. Semoga nanti Anda menjadi Kristen yang punya jati diri, yang punya harga diri, mandiri gitu loh. Supaya jelas antara yang mana Bible, yang mana Al-Quran, terutama dalam terjemahannya itu. Mudah-mudahan Anda paham di sini. Silakan. Jadi saya apa sedikit sama, karena dia bilang tadi kenapa selalu saya perhatikan di Komal ini yang dimasalahkan hanya tentang Kristen dan Muslim itu aja kan, tetapi solusinya dan begitu. ada juga baiknya itu. Kenapa aku bilang demikian? Ada juga baiknya karena tidak mungkin dikomentari kalau benar kan begitu ya.
Tetapi ketika mulai lari dari jalur apa, dikomentari siapapun itu. Aku saja orang pengikut ajaran Yesus, jujur, saya selalu berkomentar kepada bapak-bapak agama. Kenapa? Karena beda yang tertulis di Alkitab, beda yang mereka nanti sampaikan. Enggak sejalan sama seperti yang dihendaki itu bapak itu. Jadi makanya ada diskusi atau debat, ya. Makanya terjadi orang bertanya, sudah saya pernah baca Alkitab orang Kristen itu, tapi Yesus itu sebenarnya utusan. Nah, pertanyaan di situ, kenapa mereka tuhankan dan sembah? Nah, itu dia, enggak salah menurut saya. Supaya menyadarkan kita, ini bersyukur kita ada room ini sekarang, room ini ya, live ini ya. Nah, ini mungkin jalan terbaik kepada kita supaya kita disadarkan orang-orang yang belum mengerti macam mana atau mendalamkan Alkitab. Nah, jadi orang-orang yang belum mendalamkan Alkitab, ketika dia buka live ini dan dia diskusikan, mungkin saja dia baru terbuka pintu hatinya dan matanya dan telinganya untuk mendengar itu, dan mereka pun mungkin nanti pelan-pelan, ya kan, masuk ke ajaran sesungguhnya ketika mereka sudah mendengar. Nah, maka yang saya sampaikan intinya di sini adalah mengingatkan kembali kepada kita, kenapa kalian ini, saudara-saudara, bukan kami mengarahkan kalian ke jurang, tetapi Alkitab kalian itu mengatakan Yesus itu utusan, bukan Bapa di surga. Nah, itu makanya ada pertanyaan-pertanyaan saudara kita Islam. Kira-kira begitu, lanjut. Jadi sebelum sebentar sambil menyimak, bantu tap layar ya guys ya. Soalnya ini udah mulai agak-agak bukan lagi tutup. Iya. Ini saya hanya Alif ya. Mang Hafiz juga mau nanya gantian Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Siap. Itu Pak Fano udah masuk ahli kitab belum ya kira-kira? Iya, kurang lebih sama. Kan dulu aja bang penjelasan sama iritas itu cuma Gimana kan ibarat gini, ada Nasrani yang boleh diteman dan juga ada Nasrani yang nggak boleh diteman, kan ada gini. Walantar dangkal Yahudu atau tetapi amilah tahun. Tidak akan mereka setuju dengan pertemananmu dengan mereka kecuali kamu masuk ke dalam agamanya. Oke. Tapi dikonsepsikan lagi di dalam hadis ada Nasrani yang boleh untuk ditemankan, yaitu ketika Nasrani itu berada dalam konsepsi ahlul kitab. Kalau dalam Islam boleh menikah dengan perempuan yang ahlul kitab. Arti ahlul kitab masih sejatinya bertauhid kepada tauhidnya Nabi Isa ataupun Yesus yang kalian anggap. Apakah sekarang Pak Fano masuk dalam itu gitu Salih? udah jangan diserang Pak Pano dulu. Kembali ke topiknya dulu gini ya, kata pojok ini Ustaz Alif, tolong jelaskan gitu ya. Ustaz, jadi tadi topiknya sebentar. Ya, kalau Pak Alex kita ganti yang lain atau dulu gimana? Ini banyak. Pak Alex udah nggak ada itu? Masih ada ya? Nggak apa-apa, Pak Alex di sini aja. Ini masih seru kok di sini aja. Oke, baik. Silakan. Ikal yang baru, Bang Alif, Bang Ikal disapa dulu, Bang Ikal saudara kita itu. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam. Oke, saya mau nanya ke Ustaz Alif nih. Sebagaimana Alif, Bandi, waalaikumsalam. Keren banget lah. Ustaz Alif, itu Al-Maidah 19 itu mengenai kekosongan. Kemudian turun Al-Quran. Kalau seandainya masih terjadi zaman Patra itu, tidak ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian ada penjajah, dulu Belanda masuk menjajah kita di Republik ini. Kira-kira menurut Ustaz Alif,
tidak ada Al-Quran yang dipakai oleh kaum muslimin untuk mengusir penjajah. Apakah Bible bisa dipakai sebagai landasan untuk melawan penjajah itu? Silakan. Nah, ini yang tidak ada aturannya. Dari yang saya tahu dari kawan-kawan sebelah itu kan justru hukumnya kasih, nggak ada itu aturan perang. Kalau di dalam, saya coba ke Al-Quran dulu ya, bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan diperintahkan untuk berperang. Dalam situasi perang, maka diperintahkan berperang. Bahkan di situ bunyi ayatnya, asa antukrahu lakum antukrahu khairul lakum. Bisa jadi yang membuat kamu itu malas, tidak mau, atau kalian menurut anda itu tidak baik, itu justru lebih baik bagimu. Makanya ketika datang perintah situasi perang. Nah, contoh ketika Indonesia dijajah. Bagaimana Indonesia dijajah? Umat Islam itu sudah punya panduannya. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perangnya dia, apalagi banyak mendolimi umat bangsa Indonesia waktu itu. Maka para ulama mengeluarkan fatwanya dengan teriakan takbir Allahu Akbar, usir semua penjajah. Nah, itu panduan di Islam itu ada aturannya. Dan ketika ada aturan seperti itu, semua merasakan dari kemerdekaan itu akibat dari perjuangan yang berdarah-darah. Nah, sekarang buktinya siapa? Ketika penjajah sudah tidak ada, penindasan sudah tidak ada, baik Islam maupun Kristen yang lain pun tetap merasa damai di hidup. Karena apa? Berawal dari aturan Islam, penjajah lawan. Begitu. Kapis Harbi sama Jimmy gimana penjelasannya, Ustaz? Kenapa kita nggak merangi kedua-duanya? Ustaz Dalib. Sorry, gimana? Kenapa kafir itu tidak diperangi secara totalitas? Oh, nah, kafir itu kan dibagi dua. Ada kafir harobi, ada kafir dini. Kafir harobi itu kafir yang memerangi Islam. Ketika dia memerangi Islam, secara fisik wajib kita lawan. Makanya di dalam Al-Quran itu yang tadi saya sampaikan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Begitu redaksi lengkapnya ya. Nah, ketika orang memusuhi, mencederai, mendolimi, perangi. Nah, bagaimana ketika dimi dia tidak memusuhi, dia mau berdampingan, lindungi haknya. Melindungi haknya itu. Itulah aturan di Islam. Ketika di dalam aturan Islam ada aturan bagaimana mengeluarkan kewajibannya untuk umat Islam, apa itu wajib mengeluarkan zakat karena bagian dari rukun Islam. Untuk orang yang kafir dini yang berada di dalam lingkungan umat Islam, maka dia wajib mengeluarkan jizyah. Karena dia hidup di bawah aturan umat Islam begitu. Itulah indahnya Islam, tidak boleh dimusuhi. Ketika dia tidak memusuhi, ketika dia memerangi, wajib perangi. Begitu konteksnya. Jadi dibagi dua. Nah, harobi ini secara fisik kita perangi. Ada juga secara pemikiran. Nah, itu makanya disebut dalam Islam itu ada istilah ghazwul fikri, perang pemikiran. Ketika ada orang menjajah pemikiran umat Islam, menyelewengkan dari kebenaran umat Islam, menarasikan, dibengkakkan apa kebenaran Islam, itu sedang memerangi Islam secara pemikiran, secara akidah, secara konsep, secara keimanan. Perangi juga. Nah, kita perangi dengan cara apa? Pemikiran juga. Data maksudnya di situ kita keluarkan. Nah, sekarang di sini kawan-kawan non muslim itu kita sedang berperang. Perangnya apa? Perang pemikiran. Tujuannya apa? Merdeka. Dengan cara apa? Gunakan akal sehat. Gitu. Semoga tidak menjawab pertanyaan Bang Andi. Jadi menurut Pak Ustaz Alif, Bible itu kagak bisa dipakai untuk mengusir penjajah. Seingatku tidak ya. Saya pernah diskusi Bang Andi 2 tahun lalu. Bagaimana ketika ada penjajah datang hendak membunuh kamu, sementara kasih musuhmu. Ketika ada musuh datang, kamu harus kasih. Oh gampang, kalau kami malah karena mengasihi, sebelum dia membunuh kami kasih makan dulu. Aduh, habislah warga negara Indonesia. Dijamu dulu kalau saya begini tuh. Dijamu dulu ya. Dijamu dulu sebelum membunuh. Kan gimana ini? Habislah negara Indonesia, tidak ada kemerdekaan. Padaman ya, tahu
beridaman ya akan ketawa dong. Iya. Jangan sungkan-sungkan kalau begitu. Kalau ketawa sekalian lepas aja, jangan sembunyi-sembunyi ketawanya maksud gua gitu Pak Daman. Masya Allah. Ya, soalnya kalau di Bible juga di sana sih banyak yang nggak bisa dipakai. Sekarang ada di Hosea itu atau ada di Ulangan 20 itu ya di sana benar-benar dipakai Belanda loh kalau kita mau tafsirkan gitu ya. Apabila kamu masuk satu kota gitu ya, ajaklah dia berdamai. Kalau dia mau berdamai, jadikan dia budakmu, jadikan dia kerja rodi. Kalau dia mau damai, kota itu yang kau datangi gitu. Tapi kalau dia melawan gitu ya, apa perintah Tuhan di sana? Tumpaslah mereka, jangan biarkan ada yang hidup. Itu kayak dipakai Belanda masuk ke Indonesia. Baca aja Ulangan 20 1 sampai habis gitu. Kalau di Islam nggak ada, Al-Quran nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Kalau kita nggak diberani, enggak lah. Gitu ya Ustaz Alif ya kira-kira ya. Ya, siap. Halo? Sebenarnya sudah Dipahami diskusi kita sore ini, semoga semakin menambah wawasan kita, mencerdaskan kita, dan menyentuh pikiran kita yang selama ini tidur, tidak mau membuka cakrawala kebenaran, apalagi kebenaran dari Sang Maha Benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hakiki itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah engkau ragu. Ketika kebenaran yang sedang dibahas ternyata ditinggalkan akal sehatnya, itu sudah tanda tanya. Membahas kebenaran itu jangan tinggalkan akan akal sehat. Bagaimana kita mau membahas tentang kebenaran sementara akal sehat kita sendiri suruh disimpan? Siapa yang mau menakar kebenaran di situ? Makanya di Al-Quran dikatakan, apalah ta'qilun, apa kamu nggak punya akal? Begitu. Saya dapat. Terakhir dari saya sebelum Anda berbicara, artinya menurut penjelasan Ustaz Alif, sekarang ini terjadi perang pemikiran kepada kafir harbi itu. Pemikirannya di mana? Ya di sana LAI-nya lah yang menjadikan dirinya kafir harbi dalam menerjemahkan Bible-nya cenderung memakai istilah-istilah Islam yang disalahgunakan. Inilah pemerang pemikiran. Kita tentu pakai data untuk menyerang itu, untuk memerangi itu, supaya apa? Dia tidak kembali menjajah secara pemikiran. Ini harus kita luruskan. Kadang-kadang kita nggak tidur loh ya teman-teman. Kadang-kadang kita nggak tidur melawan pemikiran itu yang keliru oleh LAI. Karena apa? Dalam menerjemah dia hanya akal-akalan demi tujuan tertentu. Ya mohon kepada LAI yang mendengarkan ini, berhentilah menerjemah yang akal-akalan itu. Itu intinya bro, Cai Kucu. Kenapa selalu kita ada berbicara di sini? Anda boleh belajar lagi. Apakah benar LAI sudah menerjemahkan kepada sesuai bagaimana sebenarnya dari original ke Indonesianya begitu? Itu yang kita perangi tiap hari, coy. Oke? Perang pemikiran, bukan bentrok fisik. Makanya mari kita diskusi. Alhamdulillah, banyak yang tersadarkan. Allahu Akbar. Gitu kira-kira. Oke, misalnya gini ya, saya tambah sedikit. Gini bang, bentar aja. Bentar lagi saya pun mau kerja nih kan. Gini bang Tepucu, kenapa sih kok kita bangun sebuah koma yang berperang pola pikir itu antara Kristen dan Islam gitu. Kenapa nggak sama Hindu? Kenapa nggak sama Buddha? Karena mereka udah clear dan final terhadap Tuhannya, di mana penyampai daripada teos mereka ataupun ketuhanan teis mereka itu yaitu Indra, di mana yang dituhankan Brahmana. Jadi nggak ada itu korelasi dan kesamaan. Nah, kalau seandainya di antara dua polemik antara Kristen dan Islam, justru ada istilah Islamnya di situ, ada istilah khidmatnya di situ, ada banyak istilah Ruhul Kudusnya di situ. Kami nggak mau yang namanya malaikat kami akan terhina, nabi kami akan terhina, nggak mau itu loh. Nah, makanya kita akan ada pertengkaran yang seperti ini. Lanjut. Ya inilah terjadi 1 kali 24 jam. Lanjut. ini terus ini Mas Edik mungkin ini nggak tahu juga kalau Terakhir, untuk menghentikan ini semua, mohon kepada LAI menerjemahkan Bible-nya ke dalam bahasa Indonesia. Jangan ke Islam-Islaman, jangan mempergunakan kata Allah, Alkitab, Rasul,
dan seterusnya itu. Pakailah Theos, pakailah Apostolos, Sampun Jaya Biblos, supaya punya jati diri, supaya nggak ada lagi perang pemikiran. Kan begitu asik toh. Jadi kuncinya di sini bukan kami, kuncinya adalah terjemahan LAI itu, bro. Paham sampai sini? Lanjut. Untuk kata Allah itu, katanya orang Kristen lebih dulu memakai kata Allah itu. Lagi gua mau sekolah ini. Ini lagi. Ini Mas Hendik Mas Hendik sama terpucuk mungkin Anda juga nggak tahu ya, mungkin Yesus Anda saja dijual mungkin nggak tahu. Nggak ada itu. Kita, kalau kami dalam Kristen itu, kami lebih percaya sejarah yang benar terjadi daripada Terpucuk yakin nggak Yesus itu dijual, nggak dijual? Jangan ke sana, Bang. Kamu belajar kata Allah ini. Kata Allah katanya udah dipakai Kristen Arab. Oke? Begitu kan? orang Kristen lebih dulu memakai kata Allah, kata. Oke, di mana itu datanya? Gak tahu datanya, saya kasih data. Diam dulu ya. Itulah memang yang disebut oleh LAI. Kristen Arab udah make duluan. Kalau Anda berdasarkan Kristen Arab, ya boleh Anda melihat liturgi Kristen Arab dan apa yang dipakai oleh mereka. Ada yang namanya Al-Munjid, kamus, ada namanya Alkitabul Muqaddas atau Bible berbahasa Arab. Itu nongol sekitar tahun 867 Masehi, Al-Quran sudah ada. Apa maksud kata Allah di sana? Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Jadi Allah itu nama Sang Pencipta, nama yang disembah. Sampai ke Indonesia jadi Gabrul, bukan menjadi nama tapi menjadi generic name. Jadi AI juga nggak konsisten. Kalau seandainya oke lah, Anda mempergunakan kata Allah karena Kristen Arab pakai, ya sampai di Indonesia samain dong. Allah itu adalah nama sembahan, bukan siapa nama Allahmu, siapa nama Tuhanmu, yaitu Allah. Kalau di Kristen, siapa nama Allahmu? Allah kami Yesus. Kan Gabrul itu, bro. Ini perang pemikiran untuk menyadarkan Anda yang masih Gabrul. Kira-kira begitu. Oke. Kalian juga kan lalu bertanya, Allah nggak orang Kristen banyak. Nah itu Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Iya, Tuhan orang Kristen banyak. Kalau Tuhan misalnya itu. Yang saya apa di sini bukan dalam artinya saudara-saudara kita Muslim menanyakan kepada kita ini gimana aku bilangnya, bukan dalam artinya mereka ini membenci kita, bukan, atau sakit hati kepada kita, atau mereka berusaha supaya kita ini jadi hancur, bukan. Tapi tujuan mereka ini ketika saya dalamkan ya, coba nanti simak sendiri saudaraku, pucuk. Mereka ini supaya kembali ke jalan benar, dan isi Alkitabmu itu maksud mereka baca baik-baik dan teliti kalian. Kenapa bisa begitu? Nah, nggak mungkin Tuhan itu 10, kira-kira begitu ya, atau yang sering disebut 3, ya kan, atau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Karena yang disembah itu atau Bapa itu hanya satu esa. Jadi kenapa nanti di ajaran Kristen itu sampai berapa Tuhan itu disembah Yesus, ya kan? Sementara Yesus tidak pernah dia berkata-kata sembah. Yang diajarkan Yesus adalah sembah Bapa yang telah mengutus aku saja menyembah dia, kan begitu. Jadi itu tujuan saudara kita Muslim, ya, bukan artinya mereka membenci kita, bukannya. Jadi saya mengerti itu, tetapi artinya ayolah kita bahu-bahu Udah cukup dulu Bapak. Saya mau nanya kepada Teh Pucuk sama Alek. Ya, tadi pertanyaannya begini, apakah ini pertanyaan benar atau salah? Siapa, yang mana yang benar nih? Siapakah nama Tuhanmu? A. B. Siapa nama Allahmu? Pertanyaan yang benar yang mana? A atau B? Siapa namamu? Siapa nama Tuhanmu? A. B. Siapa nama Allahmu? Yang mana yang benar pertanyaannya? Pernyataan. Pertanyaan. Siapakah? A. Ini pertanyaan. A. Siapakah nama Tuhanmu? B. Siapakah nama Allahmu? Yang mana yang benar? Siapakah nama?
Hah? Yang benar yang mana pertanyaannya nih? Itu dijawab sama Pak Bambam di Wabi katanya. Saya ulang ya, Pak Alex sama Teh Pucuk sama Pano bertiga. Pertanyaan A, siapakah nama Tuhanmu? B, siapakah nama Allahmu? Siapa? A yang benar atau B yang benar? Dua nggak sih? Sama Balik. bom itu pasti sama dengan Balik dulu, balik. Yang mana yang balik dulu, balik. Yang mana yang benar balik? cuma typing di bawah bom itu. Biarin aja di bawah. Balik, balik yang mana yang benar pertanyaannya bang? Balik. Jadi kembali saya berkomentar tentang teman-teman. Jangan komentar dulu, ini dulu bang, baru komentar. A yang benar atau B yang benar pertanyaannya? A, pinter. Pak Pano? Tapi udah dijawab yang A gitu loh. Pak Pano, yang mana yang benar bang? A atau B pertanyaannya? Bang Pano, ya mungkin. Menurut saya Pucuk dua-duanya benar. Ini gabrul kan udah begini. Gimana kalau Teh Pucuk ini? Siapakah nama Allahmu? Itu pertanyaan salah. Karena Allah itu udah nama. Kalau kami bukan nama, ada kesembahan. Tunjukkan dalilnya kalau memang itu dalam Al-Quran nama Allah itu adalah Allah. Sesungguh. Kalau mau dibahas ya bang, kalau nggak mau dibahas ya udah lanjut. Allah itu bukan nama katanya. Gimana sih? Coba buka KBBI bro. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau di Alkitabul Muqaddas ismu, nama. Nama bro. Teh Pucuk. Kenapa bang? Si Teh Pucuk ini dari tadi dia bertanya-tanya kayak gitu terus, dia bisa baca nggak sih? Coba suruh baca dulu, dia bisa baca nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih rekomendasinya itu terlalu banyak, tapi semua ada pikiran Terlalu jauh. Siapa nama Tuhanmu Teh Pucuk? Yesus. Teh Pucuk siapa nama Tuhanmu? Udah hilang dari pikiran bang. Yesus menjadi manusia. Siapa nama Tuhanmu? Saya minta diterjemahkan. Siapa nama Tuhanmu? Yahweh. Bukan Yesus. Dia jelmaan dari tadi sekarang Yahweh. Gimana sih dua-duanya? Ribet kan jadinya. Iya, makanya harus paham dulu tentang Berapa? Ini aja berapa Tuhanmu? Tuhanmu ada berapa? Satu. Teh Pucuk, Tuhanmu ada berapa? satu. Satu. Siapa namanya? Yesus. Ya udah, jadi Tuhanmu namanya Yesus. Nggak usah lagi sebut Allah, oke? Oke. Ya, oke, pinter kalau begitu. Berarti kamu udah bisa masuk ke LAI sih. Jelas kamu Jadi sesuatu itu diskusi jangan diakal-akalin, tapi to poin gitu loh. Kami nggak akan tertawakan kok. Jadi konsisten. Teh Pucuk Tuhannya satu, namanya Yesus. Clear. Gitu dong. Iya, cuman kan Tuhannya satu juga ya. Iyalah. Allah, kenapa kalau Allah berfirman katakan kami mengumumkan. Oh kami, nahnu. Bu, saya udah sering dijelaskan. Itu mengagungkan suatu peristiwa, bukan berarti dia banyak. Iya, kami jangan. Kok jama? Kalau kami selaku wali kota jama nggak? Loh, itu mengagungkan suatu peristiwa. Halo, Kami Pucuk, gimana Pak mengartikan Pucuk kata-kata ini? Yohanes 6 ayat 38-nya. Bentar ya, langsung bom di bawah itu. Biar siapapun aja di bawah, Pak. mau siapa di bawah, yang penting kebenaran kita apa di sini. Kebenaran, bukan apa, ya kan? Jadi menurut saudaraku Teh Pucuk, coba buka dulu Yohanes 6 ayat 38 sampai 39. Atau sampai 40 lah. 38 sampai 40 Yohanes 6. Coba kira-kira macam mana pendapat atau pengertian saudaraku tentang perkataan ini. sebab aku turun dari surga
kan gitu ya. Ya, aku turun, sebentar saya ulang dulu. Aku turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Gitu. Jadi itu saja. Betul ya Pak Pano ya. Jadi Yesus itu berkasas kehendak Tuhan. Nah, gitu. Begitu yang bilang nggak paham. Tenang aja Pak Pano, kalau masalah bebel, dia berjalan di sini. Iya, tenang. Satu detik ketemu. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberitakannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ini menurut saudaraku Tebot. Menurut saudaraku macam mana ini? Menurut saudaraku kata-katanya ini, karena dia mengatakan ini. Sorry sekali lagi saya katakan, sorry ya. Memang manusia selalu selalu begitu berkesalahan. Jadi yang mana kesalahan itu berlanjut kata-kata ditarik, ya jangan dilanjutkan. Nah, menurut saudaraku macam mana perkataan ini? Orang bagaimana dia mau jawab, dia nggak punya Bible, dia turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya itu harus Dia jawab dulu. Biar dia jawab dulu Bang Pano. Coba dengar nih. Dia itu yang mengutus dirinya sendiri. Buset. Aduh, lagi ngakak, gak usah bikin ngakak lagi deh. Saja. Kalau menjadikan bahan tertawaan ini saya santai saja karena Ya bagaimana ceritanya mengutus dirinya sendiri ya. dengarkan dulu kan saya tidak paham. Saya coba. Contohnya pada mulanya adalah firman di Yohanes kenapa? sama contoh ini Bang Hendi atau Bang Hendi dia mau mengutus perkataannya, Tapi saya bukan Tuhan. iya contoh aku Yang bukan itu di bawah. Ngomong itu palsu dulu. Oh, palsu ya. begini langsung saja Yang apa kita Jadi ini terbujuk ya. Ini kalau Anda ambil contoh ke saya pergi ke warung beli rokok. Pak, saya mengutus diriku, dengerin. Saya mengutus diriku sendiri untuk beli rokok, Pak. Apa saya nggak diketawain? yang diutus itu adalah perkataan Allah, pikirannya Allah, bukan dirinya langsung. Oh, jadi Yesus nggak punya pikiran sendiri? Apa? Jadi Yesus nggak punya pikiran? Pikiran Tuhan ada dalam dirinya? Astaga, dengarkan dulu. Jadi Yesus itu adalah kecerdasan Allah. Itulah yang Kita cek apakah kecerdasan Allah ini konsisten cerdas dalam diri Yesus. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? ya, itu ada yang maksudnya apa nih? Tidak semua ada batasannya ke Yesus. Oh, keterbatasan Tuhan terbatas. Aduh, kecerdasan Tuhan terbatas. Jelaskan. Nah, sebelah mensalik. Waktu Yesus di dunia, kuasanya itu dibatasi, tidak semuanya dia gunakan, maksudnya Berarti pikiran Tuhanmu terbatas sama diri Yesus. bukan pikirannya yang terbatas. Apanya yang terbatas? Kehendaknya, semua kehendaknya tidak semua, maksudnya ada yang dibatasi, ada yang tidak begitu. Jadi Kenapa dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? iya, karena dia ada di dalam dunia seperti itu, ada di dalam Dari Tuhan